izin Bapak Ketua, mungkin untuk sesi sharing pada pagi hari ini kita mulai saja ya Bapak Ibu. Oke, siap. Siap. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta PKN tingkat 2 angkatan 21 Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati dan kami banggakan. Mohon izin Bapak Ibu kami pada pagi hari ini mengganggu waktu Bapak Ibu sebentar karena memang ada hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan kegiatan self learning dan juga nanti dalam rangka persiapan e-learning besok. Semoga nanti Bapak Ibu dengan pertemuan pada pagi hari ini nanti pada tahapan e-learning Bapak Ibu tidak ada mengalami kendala yang berarti. Itu harapan kami. Sehingga sesuai dengan kami yang sampaikan, kami akan selalu mendampingi dan fasilitasi Bapak Ibu walaupun ini di luar jam pelajaran seperti itu Bapak Ibu. Sehingga mohon izin dan mohon maaf atas berkenannya Ibu sudah berkenan pada pagi hari ini bergabung via Zoom dalam acara sharing dalam hal penjelasan teknis terkait dengan pengembangan kompetensi dan juga nanti penjelasan ataupun kami akan membantu bersama nanti bagaimana nanti Bapak Ibu akan memasuki tahapan e-learning di tanggal 18 Agustus besok. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali pada sesi pagi hari ini marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, tolong Mbak Elmi untuk di-share bahannya. Mbak Elmi, Mbak Ulfi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami hanya ingin mengulas sebenarnya ada satu tahapan yang harus Bapak Ibu kerjakan pada saat tahapan self learning ini. Harusnya dalam penjelasan pemetaan sikap perilaku ini yang ada satu tahapan yang memang berada pada tahapan metode blended learning khususnya PKN tingkat 2 yang sesuai dengan perlan yang baru yang keluar pada bulan Juni itu. Ada satu tahapan di mana di situ yang PKN sebelumnya ataupun perlan sebelumnya belum ada tentang pemetaan sikap perilaku ini Bapak Ibu, dan harusnya untuk penjelasan pemetaan sikap perilaku ini berada pada materi overview kebijakan yang kemarin disampaikan oleh Bapak Caca, Bapak Kapus. Sebenarnya beliau sudah menyampaikan namun hanya sekilas, dan di pemetaan sikap perilaku ini sebenarnya di dalam self learning mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sudah mendownload mungkin seperti itu, namun kemarin sudah kami share untuk yang berbentuk Excel sehingga nanti Bapak Ibu akan mudah untuk memberikan nilai di situ. Nah, ini yang penting harus kami sampaikan, mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang sudah berso, namun mungkin ada yang belum. Bagaimana sih dalam hal pemetaan sikap perilaku dan pengembangan potensi diri yang merupakan satu tahapan yang satu kesatuan tahapan dalam pelaksanaan PKN tingkat 2 ini. Lanjut, Mbak. Baik, nah kami hanya mengambil intinya bahwa Bapak Ibu amanah di dalam perlan nomor 6 tersebut, tujuan pengembangan potensi diri pertama adalah harapan dari perlan tersebut, peserta bisa mengenali sikap perilaku kepemimpinan yang dimiliki dan kebutuhan pengembangan yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Sementara untuk yang tujuan kedua, peserta mampu mengelola diri sendiri untuk
untuk selalu mengembangkan potensi yang dimiliki. Ini dari tujuan pengembangan potensi diri yang amanah di dalam perlan itu. Yang seperti kami sampaikan untuk angkatan sebelumnya ataupun di tahun 2021 ini memang belum muncul dalam hal pengembangan potensi diri ini. Lanjut. Nah, untuk proses pembelajaran tentang pengembangan potensi diri ini seperti apa? Pertama dengan mentoring dan coaching Bapak Ibu. Mentor di sini bersama dengan peserta menilai sikap perilaku kepemimpinan dan menetapkan strategi pengembangan potensi diri. Memonitor dan mendampingi pelaksanaan pengembangan potensi diri serta melakukan penilaian atas perubahan ataupun hasil pengembangan potensi diri. Itu tugas mentor. Sementara coach itu memastikan peran ataupun memastikan proses pengembangan potensi diri yang dilaksanakan dan melakukan pengecekan pelaksanaan pengembangan potensi diri. Kapan nanti untuk coach akan mengecek? Nanti akan lebih lanjut Bu Eko Yayu di sini nanti akan hadir secara teknisnya nanti akan disampaikan. Dan yang ketiga, penilaian atas kegiatan pengembangan potensi diri dilakukan pada aspek sikap perilaku itu sebanyak 3%, di mana 3% ini 2% dinilai oleh mentor dan 1% dinilai oleh coach, sehingga 3% mentor akan menilai 2% Bapak Ibu dan 1% dinilai oleh coach. Kebetulan iPad ada iPad di rumah. Proses pembelajarannya. Lanjut. Lanjut, Mbak. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami tuliskan bagaimana sih peran peserta, juga peran mentor, dan juga peran coach terkait dengan pengembangan potensi diri ini. Untuk peserta perannya adalah, pertama harus ada pemetakan diri. 2, penetapan strategi pengembangan potensi diri tersebut. Dan 3, pelaksanaan, serta nanti akan menyiapkan paparan hasil dari potensi diri tersebut, hanya 1 halaman, di mana di situ untuk pemetaan dan 1 hal untuk halaman pelaksanaan. Sehingga nanti Bapak Ibu akan menyampaikan dalam hal pengembangan potensi diri ini, saat seminar rancangan aksi perubahan, Bapak Ibu nanti akan membuat 1 lembar PPT terkait dengan pemetaan potensi diri ini. Begitupun juga nanti pada saat aksi perubahan, Bapak Ibu juga akan menyertakan di situ. Nanti akan dilihat bagaimana perkembangan antara saat pengembangan potensi diri saat rancangan dan bagaimana nanti pada saat aktualisasi kepemimpinan dan sebagai mentor dan juga coaching. Nah, untuk mentor tugasnya adalah peran mentor di sini pemetaan peserta. Jadi nanti bersama-sama dengan peserta mentor di sini akan berkolaborasi tentang pemetaan potensi diri tersebut. 2, pembimbingan finalisasi pemetaan peserta dan penetapan strategi pengembangan potensi diri. Itu peran mentor. Dan peran yang ketiga mentor adalah pembimbingan dan dukungan pelaksanaan pengembangan potensi diri, serta peran terakhir melakukan penilaian atas kegiatan pemetaan dan pelaksanaan pengembangan potensi diri. Yang tadi di depan telah kami sampaikan bahwa mentor menilai 2% dalam hal pemetaan potensi diri tersebut. Sementara untuk peran coach adalah pertama melakukan pengecekan proses dan progres pemetaan dan pelaksanaan pengembangan potensi diri, dan 2, melakukan penilaian atas kegiatan pemetaan dan pelaksanaan pengembangan potensi diri yang besarnya tadi adalah 1%. Sehingga Bapak Ibu di sini telah jelas kami jelaskan bahwa dari peran peserta, peran mentor, dan juga peran coach terkait dengan pemetaan potensi diri tersebut. Lanjut. Baik, nah bagaimana Bapak Ibu terkait tahapan tentang pengembangan potensi diri tersebut? Pertama kami sampaikan, tahapan yang harus dilalui adalah peserta melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan secara mandiri. Nanti bagaimana caranya, nanti form-formnya akan kami jelaskan selanjutnya. Yang kedua, mentor ataupun atasan langsung melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan peserta pelatihan.
Dan yang ketiga tahapannya adalah komunikasi peserta dan mentor untuk penilaian sikap perilaku, serta yang terakhir, tahapan terakhir adalah pengembangan strategi pengembangan potensi diri. Nah, dalam hal tahapan-tahapan ini tentunya sebenarnya secara ideal kami juga seharusnya ada penyamaan persepsi kepada mentor. Namun mohon maaf karena memang mentor ataupun atasan Bapak Ibu di sini pejabat yang betul-betul nomor satu, sehingga mungkin kami untuk meluangkan waktunya kepada beliau-beliau mungkin sangat sulit, sehingga nanti akan kami pesankan terkait dengan pengembangan potensi diri ini. Pertama, mohon berkenan Bapak Ibu peserta untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu mentor, dan yang kedua kami secara tertulis juga akan sampaikan kepada Bapak Ibu mentor nanti terkait dengan pengembangan potensi diri ini. Namun hanya nanti kami secara tertulis surat akan kami sampaikan seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau di pertemuan dengan Zoom mungkin dengan kesibukan Bapak Ibu mentor sehingga kami untuk sasarannya mungkin nanti tidak ini, kami hanya mohon berkenan dari Bapak Ibu nanti untuk bisa menyampaikan terkait pengembangan potensi diri tersebut. Juga penilaiannya. Lanjut. Baik, nah di sini untuk tahapan pengembangan potensi diri prosesnya seperti apa mungkin hanya kami sekilas sampaikan Bapak Ibu. Pada intinya bahwa peserta pelatihan di sini pertama, peserta melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan secara mandiri yang tadi telah kami sampaikan tahapan di awal. Nah, setelah itu mentor melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan peserta yang besarannya kurang lebih 2% tadi yang telah kami sampaikan. Setelah peserta pelatihan dan mentor, baru di situ ada proses mentoring antara peserta dan mentor. Di situ nanti akan disepakati pertama, finalisasi pemetaan sikap perilaku dalam Excel yang dilakukan oleh peserta. Nanti bentuknya Excel seperti apa kemarin juga telah kami sampaikan, dan nanti akan kami pandu bersama-sama bagaimana cara penyelesaiannya. Yang kedua, pemetaan sikap perilaku secara final, dan yang ketiga, strategi pengembangan potensi diri, di mana nanti hasil ini semua akan dibuat paparan saat Bapak Ibu melaksanakan seminar rancangan. Nanti Bapak Ibu pada saat seminar rancangan akan buat satu selipan paparan ataupun satu halaman terkait nanti akan memaparkan kesepakatan hasil dari mentoring peserta dengan mentor, yang di situ nanti akan disaksikan oleh penguji dan juga KUT seperti itu. Apa yang telah dihasilkan dan nilainya berapa seperti itu ataupun kesepakatannya berapa. Seperti itu nanti untuk selanjutnya hasil dari mentoring nanti Bapak Ibu akan melaksanakan pengembangan potensi diri di situ pada saat aktualisasi ataupun off campus, saat aktualisasi kepemimpinan selama 2 bulan. Nah, nanti akan dilihat Bapak Ibu pada hasil pelaksanaan di sini, Bapak Ibu akan mentor juga akan menilai lagi, sehingga nanti hasil akhirnya pada saat paparan seminar aksi perubahan ataupun seminar akhir, Bapak Ibu juga akan menyertakan. Nah, pada paparan terakhir ini Bapak Ibu nanti akan dilihat progresnya. Bagaimana hasil nilai saat seminar rancangan ataupun hasil nilai pada saat rancangan saat Bapak Ibu melakukan pengembangan potensi diri yang telah dinilai oleh mentor, dan bagaimana nanti saat 2 bulan di sini Bapak Ibu dinilai lagi oleh mentor dan nanti akan dipaparkan oleh Bapak Ibu pada saat seminar akhir. Nah, ini tentunya paling tidak ada perbedaan nilai. Kalau seandainya Bapak Ibu pada saat seminar rancangan nilai pemetaan potensi diri itu sudah mendapatkan istimewa, paling tidak seperti itu misalnya, nanti pada saat paparan akhir hasil dari pemetaan potensi diri itu paling tidak sama-sama istimewa. Jangan sampai turun Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya pada saat penilaian, saat mentoring di seminar rancangan hasilnya baik, paling tidak nanti pada saat hasil akhir harapannya itu menjadi istimewa seperti itu. Sehingga di sini paling tidak penilaian antara saat
awal seminar rancangan dengan seminar akhir itu ada perbedaan, minimal sama apabila memang di situ sudah istimewa. Seperti itu Bapak Ibu, sehingga nanti akan dilihat bersama-sama dengan penguji, karena untuk pemetaan atau pengembangan potensi diri ini akan menyumbang nilai sebesar 3%. Nah, catatan Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, pertama, dalam mentoring dilakukan selama proses pelatihan untuk memastikan pelaksanaan pengembangan potensi diri. Dan coaching dilakukan pada pembimbingan aktualisasi. Di sini coach akan mengecek proses pengembangan potensi diri tersebut. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kami hadirkan di sini Bu Eko Yayu selaku salah satu coach nanti yang akan berperan di dalam pembimbingan Bapak Ibu. Nanti beliau akan bisa menambahkan lebih jelasnya bagaimana teknis terkait dengan mungkin satu halaman paparan apa yang harus dipaparkan pada saat rancangan aksi perubahan maupun pada saat aksi perubahannya, seperti itu. Nah, untuk nilai nanti, untuk nilai yang pemetaan potensi diri ini, karena di dalam LMS itu hanya ada slot 1 kali mengupload, nah itu nanti akan kami peruntukkan pada seminar akhir, sehingga nanti pada saat penguploadan yang penilaian pengembangan potensi diri pada saat rancangan ini, nanti akan kami kirim Google Drive pada Bapak Ibu, sehingga nanti hasil nilai bisa dikirim di situ. Nanti dari kami akan mengirimkan Google Drive untuk mengirim nilai dari hasil pemetaan potensi diri tersebut. Lanjut. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak akan mengambil banyak paparan, intinya pada kesempatan pagi hari ini, kami harapkan Bapak Ibu nanti langsung praktek dalam hal bagaimana untuk penilaian pemetaan potensi diri ini. Seperti itu Bapak Ibu, jadi kami ambil yang inti saja, intinya nanti Bapak Ibu bisa langsung action bagaimana menilai diri sendiri maupun nanti mentor bagaimana menilai, sehingga harapannya nanti sebelum pembelajaran e-learning untuk nilai tersebut sudah sampai ke kami seperti itu di dalam Google Drive, karena memang dalam pemetaan potensi diri ini harusnya ada pada hari kelima seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini kami akan sampaikan untuk apa namanya katalog gitu ya, katalog dulu atau dari instrumen dulu Mbak Elmi? Mungkin dari instrumen dulu Mbak Elmi yang bisa dibuka, baru nanti katalognya. Ya, nah Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin setelah kami share, pertama ada instrumen dan juga ada katalog dan juga bentuknya Excel. Nah, untuk yang instrumen di sini mungkin Bapak Ibu bisa ini hanya sekilas pengantar di situ. Bagaimana untuk kriteria sistem penilaiannya? Yang paling utama kami sampaikan di sini adalah skor. Pada skornya. Pada skor, bagaimana Bapak Ibu harus menilai diri sendiri, skor berapa sampai berapa. Ini langsung kami ambil di sini saja. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk PKN, bahwa PKN tingkat 2 dalam penilaian leveling itu masuk pada level 4 Bapak Ibu. Nah, level 4 seperti apa? Bapak Ibu nanti mungkin bisa secara mandiri membaca secara keseluruhan. Namun karena ini hari Jumat, mungkin kami ambil yang inti saja. Tentunya nanti Bapak Ibu bisa langsung menilai bagaimana menilai diri sendiri dan juga nanti bisa menyampaikan kepada mentor. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, skala penilaian untuk setiap item Bapak Ibu bisa persani pada instrumen yang telah kami kirim, yaitu pernyataan apabila nilai skornya adalah rentangnya 1 sampai dengan 10. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, 1 sampai dengan 10 itu bisa dikatakan misalnya Bapak Ibu menilai 1 sampai dengan 2 berarti masih kriteria sangat kurang. Apabila 3 sampai 4 itu kurang, dan apabila 5 sampai dengan 6 itu baru dikatakan cukup, sementara 7 sampai dengan 8 itu baik, dan 9 sampai dengan 10 itu istimewa.
Ini yang paling utama Bapak Ibu perhatikan di poin di sini saja. Nanti dalam hal menilai di dalam bentuk Excel nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kira itu, jadi nanti Bapak Ibu cara menilainya ini telah kami sampaikan pada poin pola scoring dan ketentuan lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa buka pada Romawi 4, di situ nanti rentan-rentan nilai ada didapatkan. Saya kira dari sisi instrumen yang perlu kami sampaikan itu saja. Nah, sekarang dari sisi katalog Bapak Ibu, apa saja aspek apa saja yang harus dinilai? Di sini bisa kami sampaikan, misalnya di situ nanti ada aspek 1 di dalam Excel, nanti misalnya aspek 1 tentang tanggung jawab. Bapak Ibu bisa persani tentang deskripsi tanggung jawab seperti apa di sini, tidak perlu kami bacakan, dan bagaimana bentuk pengembangan mandiri maupun pengembangan secara ketugasan. Begitupun juga aspek kedua tentang komitmen, Bapak Ibu bisa persani. Dari sisi pengembangan dirinya, Bapak Ibu harus mempelajari seperti apa. Ini tentunya tidak perlu kami sampaikan satu persatu. Juga dari pengembangan melalui penugasan juga seperti apa. Dan seterusnya Bapak Ibu, di sini katalog-katalog yang nanti ada di dalam Excel, sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan dalam deskripsi yang ada di katalog ini. Saya kira itu dari sisi katalog, karena ini kami sudah share, sehingga Bapak Ibu bisa lebih lanjut. Lanjut. Ikut yang itu Pak SPIP kemarin itu malah sampai selesai belum. Lanjut, mungkin langsung ke Excel-nya, langsung ke praktek ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu pertama yang perlu dibuka adalah form untuk peserta. Form untuk peserta yang telah kami kirimkan kemarin itu sudah bentuk Excel dan nanti sudah akan merumus dari nilai Bapak Ibu dan juga nilai mentor. Seperti itu. Jadi nanti untuk yang form Excel di sini mungkin agak ke bawah dulu Mbak Elmi yang harus dibuka. Jadi nanti form yang sheet pertama di situ ada form untuk peserta, yang sheet kedua ada form untuk mentor. Dan nanti yang sheet terakhir ada penilaian akhir. Itu sudah merupakan perumusan dari penilaian peserta sendiri dan juga mentor. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu merubah-rubah rumus, nanti akan kelihatan hasil akhir di sini. Nah, dari hasil akhir ini yang nanti Bapak Ibu akan upload baik di Google Drive maupun nanti pada saat seminar akhir di dalam LMS Bapak Ibu. Hasilnya nanti akan mendapatkan di sini. Nah, harapannya hasil ini nanti saat diupload pertama, saat tahapan e-learning dan juga nanti saat rancangan, tentunya nilai ini nanti ada perubahan pada saat Bapak Ibu telah melaksanakan aktualisasi kepemimpinan selama 2 bulan seperti itu. Karena nanti 2 kali menilai, jadi Bapak Ibu juga akan menilai pada saat awal rancangan, nanti menilai pertama yang nanti dikumpulkan lewat Google Drive beserta mentor, dan yang kedua nanti pada saat mau masuk klasikal ataupun pada saat tahap aktualisasi 2 bulan di tempat kerja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, nah mungkin kita mulai dari yang form peserta, formulir peserta Mbak Elmi, bisa dicontohkan. Nah, di sini tadi telah kami sampaikan di dalam instrumen maupun katalog. Tadi ada kata integritas. Nah, Bapak Ibu bisa menilai misalnya melakukan penilaian apa nih yang poin pertama? Mungkin bisa Bapak Ibu dengan secara jujur, karena ini penilaian mandiri. Tentunya yang tahu nilai dari unsur integritasnya atau unsur apapun Bapak Ibu sendiri. Jadi mungkin nilai setelah jujur di situ mandiri, katakanlah posisi di sini contoh Bapak Ibu pada nilai 8 misalnya. Mungkin. Nah, begitupun juga pada terakhir mungkin 7 misalnya gitu ya. Ini Bapak Ibu nanti monggo disesuaikan karena memang penilaian mandiri di situ. Dan seterusnya seperti itu. Lanjut dan seterusnya. Monggo diisi mungkin dari berapa, angka 6 atau 7, monggo disesuaikan Bapak Ibu semua. Di sini pengisian, jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik-klik saja, nanti buka di sini, klik-klik-klik, tidak perlu membuka rumus yang macam-macam. Nah, di sini sudah akan merumus, mendapatkan nilai. Coba Mbak Elmi.
Nah, sudah langsung Bapak Ibu, sudah ada di sini form penilaian peserta. Nah, sudah muncul di sini. Begitu. Nah, lanjut mungkin Mbak Elmi bisa langsung ke form penilaian mentor. Nah, di sini form penilaian mentor Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ini bisa nanti disajikan pada mentor seperti yang informasi kami awal sampaikan tadi, Bapak Ibu bisa sampaikan pada Bapak Ibu mentor masing-masing untuk mentor menilai. Seperti itu. Kalau nanti otomatis mentor menilai, katakanlah mentor menilai di situ di angka 8 ataupun 7, monggo dicoba Mbak Elmi. Langsung Bapak Ibu ketik saja di sini. Nah, tentunya dengan penilaian indikator tadi tentang kejujuran, tentang apa mungkin langsung bisa dinilai di situ. Langsung ya akan ketemu jumlah Bapak Ibu. Sehingga pada hasil akhir sudah terlihat nilainya. Nah, disinilah nanti setelah Bapak Ibu melakukan penilaian secara mandiri maupun mentor, Bapak Ibu sudah langsung mendapatkan hasil akhir. Sudah cukup simple dan ini yang nanti yang di-upload. Seperti itu Bapak Ibu untuk pemetaan potensi diri yang ini merupakan satu tahapan yang tidak bisa tertinggalkan dalam tahapan pelaksanaan PKN tingkat 2 ini. Seperti itu. Sehingga mungkin untuk pemetaan dalam hal penjelasan teknis di sini dari unsur bagaimana mengisi telah kami sampaikan, nanti Bapak Ibu tinggal praktek dan sampaikan. Begitupun juga mentor, kami mohon berkenan nanti Bapak Ibu menyampaikan ini semua kepada mentor untuk teknisnya dan nanti akan kami tindak lanjuti juga artinya secara surat tertulis sehingga nanti Bapak Ibu mentor akan nyambung apa yang disampaikan Bapak Ibu semua. Saya kira itu Bapak Ibu dan selanjutnya sebelum mungkin ada pertanyaan mungkin Bu Yayu bisa menyampaikan sebelum kami masuk ke sesi berikutnya ke tahapan e-learning ini untuk masalah pemetaan potensi diri mungkin bisa selesai dulu baru kita akan melangkah nanti bagaimana Bapak Ibu mengupload di dalam tahapan e-learning, bagaimana Bapak Ibu akan melakukan presensi nanti mulai tanggal 18 Agustus karena presensinya tidak lagi di IMT nanti Bapak Ibu langsung di LMS yang itu langsung terintegrasi dengan lembaga administrasi negara. Kami tentunya kalau absen di dalam LMS kami hanya bisa membantu memonitoring seperti itu. Kalau yang di IMT mungkin kami bisa langsung membackup dan sebagainya. Namun untuk yang LMS ini mohon nanti Bapak Ibu betul-betul bisa mengikuti tata tertib yang ada di LMS tersebut. Itu nanti akan kami sampaikan. Namun sebelum masuk ke situ mungkin ada tambahan dari khususnya dari Bu Eko Yayu kami persilahkan untuk menambahkan dan menguatkan terkait dengan pemetaan potensi diri tersebut. Untuk itu disilahkan Bu Eko Yayu. Terima kasih Mbak Budi dan tim yang ada di Badan Diklat DIY. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, luar biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, secara teknis Bu Budi sudah menyampaikan ya, saya akan menambahkan sedikit saja Bapak Ibu, mengapa pengembangan potensi diri pemetaannya di awal ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ini adalah proses komunikasi awal Bapak Ibu sekalian dengan mentor gitu ya. Selain secara surat ya, de jure sudah disampaikan oleh mentor kepada Bapak Ibu sekalian, secara teknis penugasan. Nah, secara teknis tadi sudah disampaikan Mbak Budi tentang pengisiannya sampai pada tahapan nanti upload di LMS. Nah, saya akan memberikan sedikit saja sebelum saya kira nanti lebih banyak akan tanya jawab saja Bapak Ibu sekalian. Saya akan memberikan sedikit saja pengantar Bapak Ibu sekalian, izin share screen untuk pemetaan potensi diri ini. Jadi kalau kita bicara pemetaan potensi diri Bapak Ibu sekalian, di penjelasannya itu adalah self assessment gitu ya. Jadi kita menilai diri kita sendiri gitu ya. Kalau menilai diri sendiri tentunya kita harus pasti tahu dirinya itu siapa gitu ya. Pasti mengenali dirinya sendiri. Nah, kemarin udah dibantu juga oleh Pak Catur di agenda mindfulness gitu ya.
Nah, kemudian dipetakan, kemudian kita aware, sadar terhadap potensi diri kita. Kita pada posisi mana gitu? Itu yang digali, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah sadar, kita sudah bisa memetakan, paham, kemudian peka terhadap lingkungan strategisnya, maka Bapak Ibu sekalian, aturan yang dipakai untuk Bapak Ibu sekalian untuk menguatkan potensi diri ini ada di Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, Bapak Ibu sekalian. Di mana Bapak Ibu sekalian ada di level 4. Nah, kalau kita membaca secara komprehensif, nanti Bapak Ibu sekalian secara rigid di lampiran Permenpan RB nomor 38 untuk JPT Pratama, itu kompetensinya sudah ada di level 4. Nah, itu ditarik Bapak Ibu sekalian ke dalam ini kompetensi yang ada di pelatihan PKN. Nah, di kompetensi ini ada di kompetensi semua kompetensi ya Bapak Ibu sekalian. Tadi dari Permenpan RB itu ditarik ke kompetensi inti Bapak Ibu sekalian. Ada di kompetensi inti itu ada agenda 1, agenda 2, agenda 3 dan agenda 4 Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan berinteraksi yang pertama dengan mentor, ini untuk proses mappingnya. Kemudian selama berinteraksi dengan Widya Iswara di setiap agenda, ini akan terkomunikasi. Peta ini nanti akan diterima oleh panitia dan akan diterima oleh fasilitator Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kompetensi inti sesuai dengan agenda. Nah, agenda yang pertama itu Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara integritas yang ada di kompetensi Permenpan RB. Ya, tentang kompetensi integritas Bapak Ibu sekalian di level 4. Kemudian di agenda 2 itu ada kerjasama. Nah, nanti ada mata pelatihan yang berkaitan dengan kerjasama. Bagaimana Bapak Ibu sekalian nanti mengoptimalkan potensinya di agenda 2. Nanti Bapak Ibu secara simultan gitu, tahap demi tahap, Bapak Ibu akan didampingi oleh fasilitator, tutor, dan pengajar, serta expert yang ada di bidang agenda masing-masing. Kemudian yang ketiga, agenda yang ketiga adalah tentang mengelola perubahan strategis Bapak Ibu sekalian yang berdampak luas. Harapannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kompetensi ini akan Bapak Ibu tingkatkan dari hari demi hari gitu ya. Saya yakin potensi Bapak Ibu sekalian itu sampai di tahapan ini sudah istimewa semuanya gitu ya. Tapi mungkin tadi kalau kita sudah sadar, kemarin ada refleksi, kemudian ada pemetaan tentang misalnya tentang brand, kemudian bond, kemudian ada awareness kita, kira-kira kita masih perlu ditingkatkan di mana? Tidak ada yang rendah pastinya. Kalau Bapak Ibu di tataran eselon dia semuanya udah istimewa gitu ya. Cuman pastinya setiap orang kan ada kelebihan dan kekurangan, expert di bidang apa. Nah, itu yang perlu dipertahankan atau perlu ditingkatkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pemetaan potensi itu berkaitan dengan mata pelatihan inti, di mana mata pelatihan ini, maaf kepencet. Mata pelatihan ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan mapel-mapel yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian bisa persani di sini, saya menyampaikan ini sudah sering kali Bapak Ibu sekalian diutarakan oleh narasumber gitu ya. Mata pelatihan inti ini ada 4 agenda yang akan kita lalui nanti mulai dengan e-learning. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga akan menggabungkan Bapak Ibu sekalian ketika memetakan itu bagaimana kira-kira tentang self resilience gitu ya. Ketahan malangan Bapak Ibu sekalian menghadapi gempuran. Kalau self resilient ini berkaitan dengan agenda 1 misalnya, bagaimana Bapak Ibu sekalian menegakkan integritas. Kalau Widya Iswara gini, bagaimana Widya Iswara tahan terhadap godaan. Godaannya banyak ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya pemberian gratifikasi, hadiah, dan lain sebagian, kontaknya dengan peserta dan Widya Iswara. Ini Bapak Ibu sekalian, Widya Iswara juga diuji Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu jangan menguji Widya Iswara gitu ya, dengan segala macam pemberian misalnya. Nah, ini juga berkaitan itu Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam praktek Bapak Ibu sekalian sekalinya saya kira lebih luas gitu ya tentang self resiliency. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mengelola hubungan lintas generasi gitu ya. Ada Bapak Ibu yang generasi misalnya baby boomers gitu yang di atas 63 gitu ya, di bawah 63 gitu. Itu cara komunikasinya mungkin berbeda dengan anak-anak zaman sekarang gitu. Kalau saya generasi
X gitu. Nah, itu juga berbeda cara berkomunikasinya dengan anak-anak zaman sekarang gitu. Nah, bagaimana kita titik tempuhnya nanti mengelola hubungan ini? Itu juga bagaimana kita berkaitan dengan, kalau dengan agenda 2 nanti berkaitan dengan strategi komunikasi misalnya. Ya, di agenda 2 nanti ada strategi komunikasi Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana Bapak Ibu akan mengelola strategi komunikasi itu? Nah, itu berkaitan dengan IC Bapak Ibu sekalian. Jadi, peta potensi kemudian IC itu saling berkaitan. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian ini sudah menyelesaikan IC pertama ya Bapak Ibu sekalian, agenda 1 gitu. Nanti IC agenda 1 itu akan dipaparkan ketika Bapak Ibu ketemu dengan para tutor, para pengampu atau fasilitator di agenda-agenda. Ketika dipaparkan, Bapak Ibu sekalian nanti akan didalami, kemudian fasilitator akan melakukan overview mata pelatihannya sendiri, kemudian penguatan dalam konteks kepemimpinan eselon 2 atau JPT gitu ya di PKN 2 ini. Ini Bapak Ibu sekalian keterkaitan antara satu tugas Bapak Ibu sekalian dalam hal ini mapping potensi diri dengan mata pelatihan serta IC yang Bapak Ibu sedang dalami gitu ya. Kalau bicara tentang integritas misalnya Bapak Ibu sekalian bicara tentang integritas dari PKN 2. Nah, ini kan kita bicara tentang tanggung jawab, komitmen, disiplin, kejujuran, konsistensi dan pengambilan keputusan dilematis. Di Menpan RB sudah dijabarkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan dilihat bagaimana mempraktekannya Bapak Ibu sekalian. Nah, praktek ini yang Bapak Ibu nanti potensi itu berkaitan dengan agenda 1 misalnya tentang integritas, bagaimana Bapak Ibu akan menaikkan itu. Misalnya tentang bagaimana mengambil keputusan yang dilematis gitu ya. Ini Bapak Ibu nanti akan berkomunikasi dengan cara apa? Ada strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau dalam hal misalnya komunikasi secara massal gitu tidak berhasil gitu ya. Ada satu pejabat PKN yang kemarin melakukan komunikasi itu kalau membuat komitmen itu tidak diundang gitu ya. Kalau diundang itu nanti didelegasikan begitu ya biasanya. Nah, delegasinya itu ya kadang komunikasinya tidak jelas atau kurang jelas gitu. Kalau mengundang orang, misalnya Bapak Ibu mengundang stakeholder eksternal. Kemudian di sana udah didisposisi. Nah, ini pemimpin perubahan kurang nyaman. Nah, yang dilakukan oleh leader gitu selaku pemimpin proyek perubahan mungkin melakukan komunikasi tatap muka dan mendatangi gitu ya. Mendatangi, menawarkan keuntungan apa yang didapat oleh stakeholder eksternal terhadap apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau bergening gitu ya, pengambilan keputusan yang dilematis gitu, kayaknya nggak bisa dilakukan di forum komunikasi banyak orang gitu. Perlu ini istilahnya kalau di Jogja itu perlu sowan gitu ya, perlu sowan supaya lebih intensif gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian mungkin akan berkaitan dengan itu. Kemudian di agenda ketiga nanti juga akan masih berkaitan Bapak Ibu sekalian. Ini kalau bicara dengan agenda 2. Nah, ini di agenda 2 ada komunikasi, kerjasama, fleksibilitas, dan komitmen dalam tim. Bagaimana Bapak Ibu membuat tim yang kuat gitu ya, yang solid untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam proyek perubahan misalnya. Kemudian dalam mengelola perubahan, bagaimana Bapak Ibu sekalian mengambil ini saya cuplik dari yang dijelaskan oleh Mbak Budi tadi secara teknis. Ini keterkaitannya dengan mata pelatihan. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian keterkaitan antara satu ketugasan mapping potensi diri dengan mata pelatihan yang Bapak Ibu akan lalui gitu ya, step demi step gitu. Nah, saya kira akan lebih banyak kita berdiskusi ya Mbak Budi ya. Berdiskusi dulu, kemudian nanti Mbak Budi akan melanjutkan teknis selanjutnya. Ngaten Bapak Ibu sekalian, monggo. Ya, baik, terima kasih. Mungkin sebelum masuk diskusi, Bu Eko Yayu mungkin bisa menambahkan sedikit, Bu, nanti yang terkait yang dipaparkan pada saat seminar rancangan aksi itu, Bu. Mungkin oh ya, betul. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu melalui step demi step e-learning, Bapak Ibu sekalian, nanti ada satu bab atau satu klausa atau satu bagian bahwa pemetaan potensi diri dan rencana pengembangannya itu masuk dalam RAP Bapak Ibu sekalian pada bagian akhir. Jadi kenapa ini penting? Ini ada di dalam, akan dicantumkan dalam RAP Bapak Ibu sekalian.
Nah, pemetaan awal ini disepakati bersama oleh mentor Bapak Ibu sekalian tentunya. Jadi Bapak Ibu sudah berkomunikasi, peta kompetensinya saya ada di mana, kemudian rencana yang akan dikembangkan seperti apa setelah melalui agenda demi agenda. Nah, ini akan dicantumkan dalam RAP Bapak Ibu sekalian, RPP, Rencana Proyek Perubahan Bapak Ibu sekalian di bab terakhir atau di sebelum implementasi. Jadi ada rencana pengembangan potensi diri berdasarkan mapping awal ini Bapak Ibu sekalian. Nah, selama implementasi nanti Bapak Ibu sekalian akan melakukan praktik yang akan dikembangkan tadi dengan potensi yang Bapak Ibu sudah petakan mulai dari integritas, kerjasama, kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahan itu di dalam praktek implementasi proyek perubahan. Tentunya ini akan dilaporkan dan dalam implementasi proyek perubahan agenda 1 akan mengawali bagaimana kepemimpinan integritas dilaksanakan Bapak Ibu sekalian dan diakhiri oleh hasil proses implementasi penguatan potensi diri yang sudah ada di Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sekarang sudah dalam kondisi prima gitu ya, kita akan tingkatkan menjadi istimewa gitu. Nah, itu cara-caranya akan seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, tabel-tabelnya sudah dilakukan secara teknis oleh Bu Budi. Demikian Mbak Budi tambahannya. Baik, terima kasih sekali Bu Eko Yayu untuk sharingnya, tambahan secara teknis nanti terkait dalam hal pembelajaran nantinya pada saat tahapan e-learning. Segala itu, terima kasih sekali Bu Eko Yayu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, monggo sebelum kami memasuki ke tahapan e-learning nanti penjelasannya, kami akan mandu nanti cara masukkan bagaimana, tugas bagaimana. Namun kami selesaikan dulu untuk tahapan masalah pemetaan potensi diri ini. Kami telah jelaskan tadi bagaimana cara mengisi dan juga Bu Eko Yayu bagaimana nanti keterkaitan pemetaan potensi diri ini terkait dengan materi-materi yang ada di agenda 1, 2, dan 3 yang nanti secara rinci saat e-learning akan dijelaskan oleh Bapak Ibu tutor gitu ya Bu Eko Yayu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu kemerungsung galau dari sekarang. Yang penting sekarang yang utama adalah bisa menilai diri sendiri dulu dalam tahap awal gitu ya Bu Eko Yayu, dan juga nanti dengan Bapak mentor dan Bapak Ibu bisa mengumpulkan ataupun memberikan nilai dari perpaduan dari mandiri dengan mentor tadi ke kami, dan nanti akan selanjutnya pada saat tahapan e-learning nanti Bapak Ibu tutor ataupun pengampu akan sampaikan secara lanjut. Nah, monggo dipersilahkan apabila ada Bapak Ibu yang akan disaringkan ke kami terkait dengan pemetaan potensi diri tersebut. Monggo Bapak Ibu disilahkan. Saya mau bertanya Ibu. Siap, Bu. Bu. Saya mau bertanya. Tanya Bu. Siap. Mungkin bisa yang pertama dulu dengan Ibu siapa? Ya, Bu Ari Yudi Yunita. Ya, Bu Ari Kelompok B. Ya. Nomor 10. Maaf Bu Budi, tadi itu kan saya lagi pengukuhan ya. Jadi saya cuma mau bertanya, mulai penilaiannya itu mulai kapan ya Bu? Apakah mulai minggu ini, minggu besok, atau mulai hari ini juga mulai ada penilaian tadi seperti tadi itu? Terima kasih Bu. Baik, mungkin mohon izin Bu Eko langsung kami jawab ya Bu. Untuk penilaian mulai hari ini Bu, langsung dinilai gitu. Sehingga nanti Ibu menilai sendiri, nanti Ibu mengaturkan pada Bapak Ibu mentor Ibu yang tadi form di mentor, nanti akan mendapatkan hasil kompilasi tadi rumus yang hasil akhir tadi setelah Ibu menilai, setelah mentor menilai, nah nanti ada hasil akhir yang pada tahapan Excel tadi, nah itulah yang dikirim ke kami. Untuk yang penilaian tahap pertama ini nanti kita kirimkan lewat Google Drive, tidak perlu diupload di dalam LMS dulu karena di situ hanya ada slot 1 seperti yang kami sampaikan, sehingga nanti Google Drive akan kami share ke WA grup angkatan, nanti Bapak Ibu bisa masukkan di situ. Terima Ibu. Terima kasih. Siap, Bu Adi. Monggo Bapak. Siap. Siap. Mohon izin Agus Arif Nugroho. Iya Pak Agus, silakan Pak Agus. Nomor absen 2. Cuman tanya aja Bu, itu kan penilaian dari kami dan mentor. Ya. Sedangkan penilaian mentor itu nanti kita yang kompilasi atau ada upload hasil penilaian mentor itu ke Badan Diklat. Maksudnya yang menilai Pak, yang dari mentor kami itu kan
beliau yang menilai bukan kami. Ya. Hasil penilaian itu langsung kita tabulasi atau bukti penilaian itu kita upload. Terima kasih. Tadi Bapak sudah yang Excel sudah kami sertakan ya Pak, yang kemarin kami kirim. Di situ Sudah, Ibu. sudah ada ya. Sheet pertama sudah ada Bapak menilai kan, Bapak menilai yang untuk peserta. Terus yang sheet kedua Bapak aturkan kepada mentor. Otomatis kan itu terekam ke kami ya. Nah, antara hasilnya Bapak menilai dengan mentor nanti yang dikirim di Google Drive itu yang tadi hasil akhir tadi nanti dikirimkan ke kami gitu. Sehingga itu langsung otomatis sudah mengkompilasi Pak. Jadi Jadi di Google Drive nanti akhirnya mentor ngisi di Google Drive atau kita yang ngisi? ya ini secara ini aja Pak, kalau mungkin kalau Bapak mentor kan kesibukan, yang penting mungkin pas Pak Agus ngadep gitu ya, langsung nanti Bapak mengisikan gitu kan, secara jujur di situ gitu aja Pak, disusul Baik, gitu. atur nuhun Ibu. Ya siap. Ya, jadi langsung diisi saja Pak. Ya. Ya Bu. Itu Pak Agus. Izin Bu. Siap, monggo Pak Izin Sunarno. Bu. Siap. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Langsung saja Bu, terkait dengan mentor. Ya. Biasanya itu kan ada surat yang resmi dari Badan Diklat untuk penunjukan mentor. Sampai dengan saat ini saya belum menerima itu Bu. Mohon petunjuk dan penjelasannya. Baik, siap Pak Narno. Untuk surat penunjukan mentor nanti kan kita ini proses yang kemarin Bapak kirimkan ke kami, otomatis nanti sudah kami langsung rekap semua, sehingga nanti untuk surat ke mentor, penunjukan mentor nanti akan segera kami kirim Pak. Nanti kami akan share di grup angkatan apabila proses sudah selesai, sehingga nanti dari kami tetap ada untuk penunjukan mentor, artinya surat pemberitahuan bahwa sebagai mentor seperti itu. Dan juga nanti akan kami tambahkan juga untuk surat yang terkait tentang penilaian pengembangan potensi diri ini. Ngeten Pak Narno? Terima kasih Bu. Mengingat hari ini mulai ada penilaian mentor, mohon kiranya berkenan untuk mungkin secepatnya Bu, sehingga kami bisa memproses untuk mengajukan kepada Pak Bupati bahwa sebagai mentor saya adalah mungkin Pak Sekda atau siapa begitu Bu, dengan dasar surat yang mungkin Ibu kirim, mohon untuk dikirim secepatnya Bu, karena hari ini kita sudah mulai mentor, sudah mulai menilai begitu. Baik Bapak, siap. Matur nuwun. Ibu. Izin Ibu. Monggo Bu. Monggo Bu Asti. Siap. Saya Asfia nomor 12 kelas B. Ibu, untuk pengisian potensi diri ini mulai kapan dan harus kita kirim ke Bandiklat itu kapan dan melalui apa gitu Ibu, karena kita kan setelah ini nanti self learning kemudian dilanjut e-learning itu kan sudah sibuk ya, artinya mungkin pas e-learning pagi sampai sore full gitu. Nah, apakah di sela-sela self learning ini kita bisa ke mentor konsultasi sekaligus juga minta ini atau bagaimana? Saat kapan yang tepat untuk kami minta penilaian dari mentor, kemudian kami harus mengirim Google Drive tadi, kapan? Turun Ibu. Baik, siap Ibu. Mungkin ini sama dengan pertanyaan Bu Aryuni tadi. Intinya saat ini setelah kami jelaskan, Ibu langsung bisa mengisi. Langsung bisa mengisi, karena memang untuk tahapan penilaian pengembangan potensi diri ini di dalam sektor jadwal itu ada di hari kelima saat self learning seperti itu. Gitu Bu. Jadi makanya kami langsung untuk bisa memberikan sharing pada hari ini pada Bapak Ibu. Harapan kami pada saat masuk e-learning Bapak Ibu itu sudah mengumpulkan penilaian pemetaan potensi diri ini. Sehingga setelah ini mohon berkenan Ibu untuk langsung menilai, baik menilai secara mandiri maupun kepada mentor, walaupun surat penunjukan pemberitahuan mentor belum ada, yang jelas ini keterkaitan memang ini di awal seperti itu. Sehingga nanti mungkin secara informal mungkin Ibu bisa langsung ke Bapak ataupun Ibu mentor untuk memberikan nilai yang nanti ada di sheet kedua seperti itu. Mungkin tidak langsung mungkin Bapak yang ngetik, Bapak mentor yang ngetik, tapi Ibu bisa nanti mengetikkan di situ kan sudah ada
Mungkin gitu Bu. Jadi langsung secepatnya. Nanti untuk Google Drive juga akan kami langsung share seperti itu. Sehingga nanti harapan tanggal 18 itu pemetaan sudah selesai untuk yang pertama. Nanti artinya nanti apabila dari Bapak Ibu pengampu Widya Iswara yang mengampu pada kelompok Bapak Ibu, tentunya nanti sudah nyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pengajar dengan Bapak Ibu semua. Ngeten Ibu Aspi? Iya, matur nuwun Ibu. Tadi saya putus-putus jadi nggak tahu yang sebelumnya. Nanti nanti rekaman kami akan kami kirim Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin kalau Bapak Ibu tidak bisa, yang pada saat ini tidak bisa mengikuti secara utuh, nanti akan kami kirim untuk rekaman pada hari ini. Ngeten Bapak Ibu. Oke. Moga Bapak Ibu atau sudah cukup? Sampun cukup Bapak. Izin Bu Budi. Siap, monggo Bapak. Oke, perkenalkan saya Pak Ahmad Holik, nomor 1 dari kelas A. Menyambung dari pertanyaannya Pak Arif dari Jogja tadi. Untuk hard copy-nya penilaian mentor apa diperlukan nanti ketika ada sesi klasikal Bu? Takutnya nanti antara believe or not, nanti dari panitia diklat tidak percaya nilai kita segini atau gimana. Karena yang tadi yang ngisi kan juga kita di hadapan mentor gitu. Apa perlu hard copy-nya itu disampaikan juga tertanda tangan mentor gitu gimana? Terima kasih. Kalau memang itu nanti akan dilakukan pada saat klasikal, dibawa klasikal ke sini, tidak apa-apa Pak, tapi kami cukup percaya dengan Bapak Ibu peserta gitu ya. Ya sudah, terima kasih kalau gitu. Sudah cukup, yang penting Bapak Ibu melakukan kan itu untuk keperluan Bapak Ibu sendiri sehingga kami tidak ada negatif thinking gitu ya. Intinya kami percayakan kepada Bapak Ibu sendiri. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Terima kasih Bu ya. Ya, siap Bapak. Ya, wali kelas. Siap, Bapak monggo, nggih, Pak. Mohon izin, dari kelas A nomor 31. Siap. Mungkin akan menambahkan dari pertanyaan dari Ibu Bapak yang terdahulu terkait dengan teknis pengisian formulir ini atau penilaian di Excel ini kan setiap hari harus menilai dan mentor juga setiap hari harus menilai. Karena hari ini sudah mulai menilai. Sehingga apakah nanti kita ke mentornya itu kompilasi ataukah kita setiap hari harus ke mentor? Karena terus terang kalau ketemu dengan mentornya tidak semudah kita ketemu dengan pasangan kita. Gitu loh Bu. Wow. Baik. Cukup Pak Eko? Ya, matur nuwun Bu. Baik Pak Eko. Kita dipermudah saja, nggak usah dipersulit. Kalau memang bisa dipermudah, kenapa dipersulit gitu ya. Intinya Bapak Ibu tadi form itu tidak perlu saat hari ini Bapak Ibu menilaikan yang secara integritasnya, terus besok kerjasamanya, besok lagi matur lagi ke mentor yang poin apa lagi. Tidak Bapak Ibu, pokoknya untuk hari ini Bapak Ibu langsung saja jadi satu, menilai seret itu untuk form mandiri. Untuk yang mentor langsung Bapak Ibu mungkin bisa matur ke Bapak Ibu mentor bahwa ini ada penilaian kompetensi pengembangan potensi diri terkait dengan integritas, kerjasama dan sebagainya. Mohon untuk menilai. Nanti Bapak Ibu mentor ngendiko langsung Bapak Ibu ketik di situ. Sudah jadi, itu sudah nanti yang sudah keterima di hasil akhirnya. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu tiap hari meluangkan waktunya ataupun Bapak Ibu yang situ harus hadir ke mentor untuk pemetaan nilai meniko. Ngeten Pak Eko. Ya, jadi mentornya cuma kompilasi dari beberapa hari itu ya Bu ya. Iya, Bapak. Nanti habis ini Bapak Ibu mungkin Pak Eko langsung sowan ke mentor gitu, langsung menilai, langsung diisikan yang tadi seperti kami praktekkan tadi, Pak. Ditonton aja. Iya, langsung yang kami praktekkan nanti Bapak langsung isi apa 8 apa 7 apa bagus lah. Iya. Kami ada Bapak yang sekarang ini bisa kok. Eko tiap hari mau ketemu Pak Sekdanya. Bu Eva itu calon sekda. Mungkin ngeten Pak Eko. Pak Eko, ketemu aku aja tiap hari boleh. Pak Johan. Siap, monggo Pak. Iswan kelas B. Monggo Pak Iswan. 30. Ya. Yang dikirim
yang dikirim ke Google Drive itu berupa Excel kembali atau cukup foto? Excel kembali, Pak. Excel kembali. Dalam bentuk Excel kembali. Hasil akhir tadi, ya. Mohon maaf, Ibu. Ya, Dalam makasih, bentuk PDF, Ibu. Ya, nah, oke. Bentuk PDF, ya, Bapak Ibu, yang dikirim ke kami, nanti bentuk PDF, ya, Bapak Ibu, hasil akhir yang bentuk PDF. Bentuk PDF ya? Ya, nilai akhir bentuk PDF yang tadi telah disertakan, yang Mbak mungkin bisa di-share, Mbak Elmi. Izin Bu Budi. Sebentar. Siap, J. Jadi matur Bu. Siap, monggo Pak Agus. Di form itu Bu, di form peserta dan form mentor, tadi ada isian program itu. Kira-kira apa itu Bu isinya? Kan sampai sekarang program di propernya atau apa? Mohon nanya itu Bu. Oh, baik. Ya. Baik, mungkin Bu Eko Yayu bisa membantu menjawab, Bu Eko Yayu. Ya, betul Pak, program yang akan dirancang dalam proper. Jadi pemetaan potensi diri itu hanya di awal dan di akhir setelah implementasi nanti Bapak. 2 kali saja, nggak setiap hari ketemu Pak Sekda gitu ya. Tadi ada yang sudah menawarkan diri untuk dengan beliau setiap hari. Jadi 2 kali saja Bapak. Jadi saat ini pemetaan awal itu dari kacamata Bapak mentor seperti apa gitu ya, Bapak sosok Pak Eko, Pak Bambang, Pak Agus itu seperti apa sosoknya saat ini udah dipetakan, udah disunkan nilai atau apa itu tadi skala nilai tadi lah ya. Nilai sudah dimintakan nilai di awal. Kemudian Bapak nanti kan akan soal lagi untuk komitmen misalnya. Tahap ketika menggalang komitmen kan Bapak Ibu akan suat dengan Pak Mentor lagi, memaparkan apa gagasan Bapak dan lain sebagainya. Nah, mulai sekarang program itu udah mulai didesain. Kira-kira mau apa ya gitu, desain besarnya Bapak untuk proses PKN ini. Apa ya program besar Bapak untuk ancar proyek perubahannya gitu ya. Karena ini berkaitan dengan itu Bapak. Kemudian nanti sebelum Bapak Ibu klasikal itu ada tahap komitmen dengan mentor. Bapak juga akan soan, kemudian memaparkan hasil program rencana program Bapak itu, program strategis yang akan Bapak buat, akan Bapak desain dengan yang kegiatan inovatif. Itu seperti apa? Itu sudah mulai. Kemudian menghadirkan, melibatkan stakeholder siapa saja. Itu nanti Bapak Ibu akan mengkomunikasikan secara berkala. Jadi nggak setiap hari, Pak. Secara berkala, kalau ada kesempatan, ketemu di mana gitu, Bapak Ibu bisa melaporkan proses yang sudah Bapak Ibu alami gitu ya, atau Bapak Ibu lakukan. Nah, proses itu Bapak Ibu yang bukan setiap saat ya, setiap ada kesempatan Bapak Ibu melaporkan progres dari proper Bapak Ibu sekalian, nanti mentor akan menilai di akhir setelah implementasi. Jadi ada 2 kali penilaian Bapak, di awal pemetaan awal, kemudian di akhir nanti setelah Bapak Ibu implementasi. Nah, itu akan dikuatkan mentor nanti ketika Bapak Ibu memetakan di RPP. Bapak Ibu kan di rencana proyek perubahan untuk pengembangan potensi diri saya akan mengembangkan dalam hal misalnya komunikasi gitu ya. Dalam hal komunikasi saya akan menggunakan teknik-teknik apa gitu. Itu di pemetaan karena saya memang kurang dalam hal komunikasi. Misalnya sebagai generasi X saya itu kurang mampu berkomunikasi secara digital misalnya gitu ya kalau saya. Nah, untuk itu saya perlu tim yang ahli dalam komunikasi digital gitu. Nah, itu diimplementasikan dalam proyek perubahan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kan secara bertahap Bapak Ibu sekalian juga komunikasi dengan mentor nanti. Mentor akan menilai, oh iya loh, Pak Agus yang dulu tentang komunikasi digitalnya kurang, ternyata dengan tim yang solid Pak Agus bisa performa komunikasi digitalnya menjadi moncer gitu ya, mapan atau qualified gitu ya. Itu nanti ya Bapak Ibu akan tunjukkan di aksi di dalam proyek perubahannya. Nah, mentor akan menilai kembali pada saat statement akhir. Oh ya, pengembangan potensi Pak Agus yang dulu saya nilai 8 tentang komunikasi digital, ini saat ini saya kasih nilai 10 gitu. Jadi ada before dan after-nya Bapak. Nah, itu artinya proses diklat ini memang menghasilkan progres dan perkembangan dari seorang pemimpin yang inovatif. Ngaten Bapak. Jadi gini Bu,
itu di-upload untuk form peserta sama form mentor ada penilaian itu sebelum tanggal 18 ya Bu ya. Mungkin 2 hari. Sebelum e-learning, ya. Sebelum e-learning ya. Sebelum Maksud saya di kolom atas itu Bu, kolom isian ada biodata, nama, jabatan, NIP dan lain sebagainya. Itu yang paling bawah itu kan ada program. Program itu apa isiannya nanti itu? Ya, program dari proyek perubahan atau program yang sekarang Bapak emban, gitu ya, sesuai dengan ketugasan. Sesuai dengan ketugasan Bapak, kira-kira apa gitu ya yang akan dimunculkan nanti dalam proyek perubahan Bapak gitu ya, berkaitan dengan itu Pak. Jadi masih gagasan besarnya saja Pak. Ya, sekarang belum ketemu Bu. Belum. Nanti kalau panggil mentor, nanti kalau sudah bertemu dengan mentor, Bapak kira-kira nanti mentor ada pesan-pesan, mungkin mentor akan Mbok bikin ini, Mbok dikuatkan misalnya pengentasan kemiskinannya, Mbok apa gitu. Mungkin dengan proses komunikasi itu mungkin nanti malah muncul gagasan itu. Jadi ini soal yang pertama Bapak tentang pemetaan potensi diri Bapak gitu ya. Oke. Matur nuwun. Matur sembah nuwun Ibu. Baik, cukup Pak Agung ya, cukup jelas Pak Agung. Ya. Jelas. Baik, monggo Bapak Ibu mulai. Atau sudah cukup Bapak Ibu? Cukup Bu. Cukup baik. Cukup. Bapak Ibu yang kami hormati. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Eko Yayu, terima kasih sekali telah bergabung, berkenan untuk sharing bersama tentunya dengan Bapak Ibu peserta PKN tingkat 2 Angkatan 21 yang sampai saat ini masih selalu dan tetap semangat ya Bapak Ibu ya untuk sukseskan ini. Semoga nanti hasilnya juga tidak akan mengkhianati proses Bapak Ibu, begitu kata pepatah. Begitu kata Ibu katanya. Baik. Nah, monggo apabila mungkin Bu Eko Yayu ada kepentingan yang lain karena ini saya mengganggu waktunya, mungkin bisa disilahkan untuk live dulu Bu Eko Yayu. Kami akan lanjutkan ini sebentar hanya terkait matur nuwun Bu Yayu. Mohon izin Bapak Ibu. Ya, matur nuwun Bu Yayu. Terima kasih. Matur nuwun Bu. Ya, baik. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati. Bu, Pak Cindy ada pertanyaan. Kenapa? Pak Cindy. Gimana? Cindy Lampung Wan. Ya, silakan Pak Cindy. Silakan Pak Cindy. Monggo. Bagaimana monggo Pak? Itu Pak Cindy. Ada suaranya. Monggo Pak Cindy. Hilangkan moodnya Pak Cindy. Ya, Timot. Moodnya. Timot Pak ini. Timot. Langsung. Bagian mut-mutan pada suka semua. Aja Swandi. Pak Reswan. Mut-mutan. Mut-mutan. Mut masih di Timot. Jogjalah kebersihan. Monggo Bapak. Jagalah kebersihan ya. Monggo Bapak. Waduh. Error. Kelihatan pun hilang. Oke, baik. Mungkin bisa kami ini dulu karena ini waktu Jumat gitu ya Bapak Ibu, mungkin nanti Bu, bisa. ini terkait dengan jadwal yang diberikan oleh LAN. Ya. Pada tanggal 8 sampai tanggal 18 Agustus itu kan pembelajaran mandiri. Ya. Nah, artinya mulai tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 13 September itu kelas virtual atau distance learning. Nah, ini tadi Ibu nyampaikan bahwa tanggal 18 itu mulai kelas virtual. Ini yang benar yang mana, Bu? Baik. Mohon maaf Pak Cindy, kami cek. Mungkin bisa dijawab Pak Eko. Jadwal yang ini, yang betul Pak C, mohon dibantu. Tanggal berapa Pak C? Pak C. Mohon izin menjawab Bapak Ibu untuk proses e-learning dimulai tanggal 19 ya. Sesuai jadwal. Sesuai jadwal yang sudah kita sampaikan ke Bapak Ibu. Makasih. Ya. Pak Cindy mungkin tadi saya salah ini aja ya. Maksudnya mau 19 tapi jadi 18. Ya, kami takut karena 18 ada kegiatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Cindy untuk Pak Cindy sudah mau ngupload itu isinya kayaknya. Terima kasih untuk koreksinya Pak Cindy. Mohon maaf ya. Siap Bu. Mungkin itu saja Bapak. Ya, assalamualaikum. Ya, lanjut aja Bu Budiarti karena waktu Indonesia bagian timur sama tengah udah mulai Jumatan. Betul. Ini hanya sekitar
mohon izin, Ya. kami akan melanjutkan terkait dengan sekalian yang seperti kami janjikan kemarin saat hari terakhir Bapak Klasikal di Badan Diklat itu kan bagaimana nih nanti masuknya mengupload tugas absennya mungkin ya, terus bagaimana absennya saat tahapan e-learning seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kami beserta tim akan menjelaskan mengampu Bapak Ibu semua terkait teknis-teknis bagaimana nanti cara masuk ke dalam e-learning dan sebagainya. Namun sebelumnya yang perlu kami sampaikan di sini nanti pada saat tahapan e-learning Bapak Ibu kemarin sudah dibagikan kelompok pembelajaran e-learning masing-masing ya Bapak Ibu. Kemarin sudah diterima untuk 60 peserta dibagi dengan kelas A dan B, dan kelas A dan B itu untuk kelas A dibagi menjadi 2 kelompok yang masing-masing 15 peserta, begitupun juga sampai dengan kelompok keempat. Nah, kelompoknya sudah di-share oleh teman-teman kami untuk kelompok e-learning. Bapak Ibu nanti menggunakan kelompok tersebut pada saat pembelajaran e-learning dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 13 September ya, Pak Cindy ya. Oke, baik seperti itu. Nah, untuk tenisnya nanti bagaimana nanti cara absen dan sebagainya nanti Mbak Elmi akan menyampaikan, teman kami di bidang penjenjangan akan menyampaikan secara teknisnya. Namun secara inti yang perlu Bapak Ibu ketahui nanti pada saat tahapan e-learning itu nanti ada tugas-tugas individu dan juga tugas kelompok. Untuk tugas individu nanti bagaimana caranya mengupload di dalam LMS juga akan disampaikan oleh Mbak Elmi. Nah, untuk tugas kelompok bagaimana ini kelompok dalam hal pembelajaran e-learning tersebut, sehingga kami harapkan setelah Bapak Ibu menerima apa itu kelompok masing-masing kemarin yang telah kami share, nanti masing-masing kelompok kami harapkan Bapak Ibu menunjuk ketua kelompok dalam pembelajaran e-learning tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk menunjuk satu ketua kelompok masing-masing kelompok pembelajaran e-learning. Fungsinya apa? Karena nanti pada saat pembelajaran e-learning yang nanti ada tugas-tugas yang sifatnya kelompok, itu nanti yang bertugas mengupload adalah ketua kelompok tersebut. Karena ketua kelompok itulah yang akan diberi akses ke dalam LMS untuk mengupload sebagai perwakilan dari kelompok tersebut. Sehingga nanti kami mohon untuk masing-masing kelompok untuk menunjuk satu ketua kelompok dan namanya nanti untuk bisa dikirim ke kami, sehingga nanti ketua kelompok itulah yang akan diberi akses untuk mengumpulkan ataupun mengupload dari tugas-tugas kelompok tersebut. Itu yang penting kami sampaikan. Untuk selanjutnya bagaimana teknis tentang pembelajaran e-learning, nanti Bapak Ibu absennya tidak lagi di IMP saat seperti Bapak Ibu klasikal kemarin, namun absennya ada di LMS. Bagaimana caranya? Kapan absennya? Nanti akan dijelaskan kepada Mbak Elmi, teman kami, PIC kami, dalam hal bagaimana mengupload, bagaimana mengabsen, bagaimana nanti masuk ke dalam kelas di e-learningnya. Untuk itu Mbak Elmi disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Budi. Mohon izin Bapak Ibu, kami menyampaikan untuk e-learning-nya. Untuk pertama kali kita akan melakukan login di kepemimpinan asnpintar.uan.go.id. Bapak Ibu bisa sama-sama mencoba. Di sini kemudian peserta sudah masuk kepada PKN tingkat 2 angkatan 21. Kemudian kita klik. Di sini sudah terekam jejak Bapak Ibu semuanya, baik dari self learning. Di sini ada self learning, kemudian kurikulum inti dan mandatorinya. Kemudian yang materi totalnya ada di sini. Kemudian yang sudah diakses sudah terekam di sini juga. Kemudian untuk selanjutnya kami akan Bapak Ibu untuk kegiatan e-learning-nya, kita klik e-learning. Di sini sudah ada beberapa menu, yaitu absensi, kelas, proyek perubahan, policy brief,
visitasi agenda pembelajaran, visitasi kepemimpinan nasional, dan evaluasi substansi. Untuk pertama kali, Bapak Ibu akan melakukan tanggal 19 Agustus nanti untuk absensi. Yang pertama itu kita klik absensi. Absensi ini kita rentan waktunya dari jam 7 sampai jam 8 Bapak Ibu. Absen pagi. Kemudian untuk absen sorenya adalah jam 16 sampai jam 17. Sesuai dengan kedudukan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk absensi sudah, kemudian untuk kelasnya, kita klik di kelas. Di sini sudah ada jadwal, ada klasikal 3 hari sudah kita lalui, kemudian self-learning-nya ada di tanggal 12 saat ini, kemudian sampai pada nanti tanggal 19 Agustus, Bapak akan ada 3, silakan Bapak Ibu untuk klik yang tanggalnya. Kita klik. Di sini ada pembelajaran sinkronus, asinkronus, tugas materi individu yang Bapak Ibu nanti akan upload tugas isinya, kemudian tugas individu yang akan Bapak Ibu WI berikan nantinya. Untuk kegiatan asinkronus, Bapak Ibu akan melalui metode pembelajaran virtual melalui Zoom. Di sini Zoom-nya sudah, link-nya sudah kami upload. Tentu saja kami akan membackup pada WA group nantinya untuk link pada pembelajaran yang akan berlangsung. Izin Ibu, mohon diulang Bu dari cara absen tadi Bu, dari awal. Kita absen, klik absen Bapak Ibu di menu absen, kemudian absen paginya, Bapak Ibu klik absen pagi. Oke. Itu nanti rentan waktunya jam 7 sampai jam 8 Bapak. Setelah itu nanti tidak bisa untuk diakses. Oke. Kemudian untuk absen sorenya itu rentan waktunya adalah jam 16 sampai jam 17. Ada pertanyaan lagi Bapak? Langsung setelah itu apa lagi? Langsung. Untuk yang kelas tadi. Bukan Bu, setelah itu tadi apa lagi Bu? Biar urut kita Bu. Setelah absen, Bapak Ibu akan masuk ke kelas. Kelas, oke. Ya. Mohon dibubarkan Bu. Kelas kita klik. Kita klik kelas. Bentar Bu, agak lemot nih. Oh ya, baik. Oke. Di kelas pada saat pembelajaran e-learning kita klik tanggalnya Bapak. Tanggal hari ini ya Ibu. Tanggalnya kalau e-learning-nya tanggal 19 berarti yang kita klik adalah tanggal 19. Oke. Ya, kita klik. Baik, Bu. Nah, di situ sudah ada jadwal sinkronus, asinkronus, dan asinkronus lagi untuk pembelajarannya. Ada 3. Ada 3. Tuh. Nah, untuk pembelajaran sinkronus akan kita action, kita klik action Bapak Ibu. Action. Action. Nah, kemudian list video. Ini adalah link Zoom yang akan kita gunakan untuk pembelajaran sinkronus. Dari action tadi Bu, mohon Bu. Action. Action kita klik, oke. Klik list video. List video. Ya, di sini adalah link untuk Zoom meeting yang akan kita pergunakan pembelajaran pada tanggal 19. Itu per kelompok Bu ya linknya? Dosa negeri toh? Ini nanti linknya sama Bapak Ibu untuk satu angkatan. Jadi nanti kita akan bagi pada Zoom ini kelas-kelas sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Lanjut ya Bapak Ibu. Di mute dulu itu Pak. Bapak. Di mute. Baik, Bapak Ibu kita lanjut untuk tugas Ibu. materi. Izin Ibu. Di kami belum bisa langsung praktek ini Bu ya, masih kosong ya? Iya, masih kosong. Oh. Ini Bu, mau tanya. Iya Pak. Kemarin kan disampaikan kalau absen itu setiap mau pelajaran kan ada absen awal. Itu kok nggak ada ya, tadi belum dijelaskan. Ulang lagi. Oke, mohon maaf, mungkin bisa kami tambah Bapak. Untuk yang awal, yang klasikal itu kalau IMT itu kan pakai aplikasi kami. Kalau yang saat klasikal kemarin Bapak Ibu 3 hari di Badan Diklat itu pakai IMT punya Badan Diklat.
Seperti itu. Memang tiap sesi saat itu. Tapi pada saat LMS ini, pada saat e-learning besok, Bapak Ibu tidak lagi absen di IMT, tapi absen yang tadi Mbak Elmi sampaikan. Sehingga pada tahapan e-learning, Bapak Ibu cukup mengadakan absen 2 kali. Di awal yang jam 7 sampai jam 8 ya Mbak Elmi. Sampai dengan itu sudah cukup 1 absen itu. Yang perlu Bapak Ibu ingat adalah jam 7 sampai jam 8 absen pagi. Terus nanti sore lagi jam 16 sampai jam 17. Itu rentang waktunya. Sehingga cukup saat tahapan e-learning dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 13 September, Bapak Ibu hanya setiap hari melakukan absen 2 kali. Awal dan akhir, yaitu tanggal jam 7 sampai dengan jam 8 di jeda waktu sampai dengan jam sorenya jam 16 sampai jam 17. Begitu Bapak? Diingatkan ya Bu ya, maklum udah tua, kadang lupa. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut untuk yang tugas materi individu. Ini untuk tugas materi individu akan Bapak Ibu upload untuk tugas essay agenda yang pertama. Jadi Bapak Ibu silahkan klik action. Kemudian upload tugas di sini dalam bentuk PDF, Bapak Ibu. Kemudian siapkan folder yang sudah ada tugas dari Bapak Ibu tersebut. Kemudian kita seret di sini. Kita tarik ya Bapak Ibu. Kita tarik di sini, kita lepas. Pelan-pelan dulu. Kemudian kita simpan Bapak Ibu. Sudah muncul biru-biru di sini, berarti kita simpan, berarti sudah berhasil kita upload. Saya ulangi. Mungkin sampai sini Bapak Ibu ada ya. Berarti ini termasuk ini ya Mbak Elmi untuk mengupload tugas yang IC kemarin ya, yang agenda 1 ya. Betul, untuk tugas IC setiap agenda kita akan ingatkan untuk upload di tanggal hari pertama setiap agendanya Bapak Ibu. Ya, itu baik Bapak action, Ibu. itu saya ulangi, saya klik action, kemudian klik upload tugas. Kemudian siapkan file yang telah Bapak Ibu isi agenda pertama, kedua atau ketiga. Kita itu tarik. bentuk PDF ya Mbak ya? Ya, Elmi dalam bentuknya bentuk PDF. Betul Ibu, dalam bentuk PDF. Maksimal itu 10 MB. Kemudian kita tarik. Kita lepaskan di sini. Kalau sudah ada tanda judul dari Bapak Ibu tugas isinya, kita klik simpan Bapak Ibu. Sampun jelas ya? Jelas Ibu. Jadi ini yang besok Bapak Ibu mau memulai tanggal 19 Agustus tahapan e-learning yang agenda pertama, tentunya Bapak Ibu untuk mengupload yang isi kemarin yang agenda pertama seperti yang dijelaskan Mbak Elmi tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Berapa MB Bu? Ulangi. Berapa MB Bu? 10 Bapak. Oke, makasih. Ya, baik. Emang punyanya berapa lembar, Pak? 50 lembar kok esainya. 5 lembar, Bu. Oh, 5 lembar nggak sampai, Pak. Nggak sampai segitu. 5 lembar tapi tebel-tebel. Satu halaman aja udah bingung. Mas Bamsud sudah 50 lembar itu esainya. Bisanya cuma buat permasalahan doang, urainya nggak bisa. Baik, Bapak Ibu, kami lanjutkan untuk selanjutnya. Ada tugas individu. Tugas individu nanti akan disampaikan oleh tutor pada saat sinkronus, Bapak Ibu. Pada saat sinkronus, ketemu dengan tutor, kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian beliau akan menyampaikan ada tugas individu di situ. Jadi tugas individunya nanti bisa kita klik action. Kemudian kerjakan tugas individunya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tutor. Bapak Ibu bisa menuliskan di sini, identifikasikan isu integritas kepemimpinan menggunakan tools yang ada di dalam modul Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk mengetikkan semua jawaban di sini. Tentu saja untuk antisipasi kalau jaringannya lemot atau apa, Bapak Ibu bisa di Word terlebih dahulu, menuliskan jawaban tersebut dalam Word, kemudian copy paste ke sini Bapak Ibu. Misalnya dituliskan. Ya. Kita kemudian simpan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tugas individu berarti berbentuk soal-soal ya Bu? Betul Bapak Ibu, untuk soal essay. Ya.
soal IC, bukan IC. Soal IC. Siap, makasih. Bayan. Begitu seterusnya sampai dengan agenda-agenda yang akan Bapak Ibu laksanakan pada e-learning tersebut, Bapak Ibu. Sama langkah-langkahnya. Ibu, untuk hari. Waktu pengisian yang tugas individu itu saat itu juga atau kapan? Saat pembelajaran e-learning itu saat itu juga atau setelah selesai e-learning atau kapan? Pada jadwal Bapak Ibu akan hari hari Jumat tanggal 19 itu ada 4 JP untuk pembelajaran agenda 1. Nanti akan ketemu dengan Bapak Ibu tutor dalam Zoom. Kemudian di situ nanti Bapak Ibu tutor akan menyampaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu, tugas individu yang nanti akan Bapak Ibu kerjakan pada rentan pukul jam 11 sampai jam 13.15 itu. Di pembelajaran asinkronusnya. Jadi jam itu ya kita mengerjakan. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih ya. Bu, Sabtu Minggu libur ya Bu ya? Libur Bapak. Dalam jadwal sudah kami lampirkan untuk agenda-agenda yang akan kecewa Sabtu Minggu libur itu. Kemudian izin Ibu, Bapak Ibu izin bertanya Bu. Iya Bapak. Yang esai yang sekarang kita sedang kerjakan itu dikirim di mana Bu? Di sini Bapak Ibu. Tugas materi individu. Tugas materi individu. Ya. Nanti akan kita infokan setiap Bapak Ibu untuk upload yang tugas esainya Bapak Ibu. Setiap agenda akan kami ingatkan di grup nantinya. Siap. Memang sudah buat Pak? Belum. Ya, baru pendahuluan. Mohon izin Bapak Ibu, ini untuk kegiatan bulan Agustus. Dulu, Pak. Kegiatan bulan Agustus, kemudian kita akan bergeser ke bulan September. Nanti Bapak Ibu klik yang di sebelah kanan. Di sini akan bergeser ke Septembernya. Sama untuk langkah-langkahnya tadi kita klik yang tanggalnya, nggih Bapak Ibu. Kita klik tanggalnya, misalnya tanggal 1 September. Nah, di sini sudah ada pembelajaran atau tipe pembelajaran, tipe materinya. Nanti kita klik action dan seterusnya Bapak Ibu. Langkahnya sama dengan yang tadi kami sudah jelaskan. Izin Bu Budi. Siap. Siap Bapak. Ya, saya Debio nomor 22. Siap. Ya, tadi kalau tidak salah pengertian saya, isi itu kan setiap agenda. Ya. Agenda 1 isinya 1, agenda 2 isinya 1, agenda 3 isinya 1. Betul itu Bu Budi? Betul. Baik, jadi jadwal sebelumnya. Jadwal agenda 1 misalnya, itu kan ada tanggal 19 dan tanggal 22. Nah, di sini saya lihat jadwalnya ada pembelajaran agenda 1. Nah, kemudian pertanyaannya, kita mengupload isi itu pada saat tanggal 19-nya atau tanggal 22 pada waktu pertama kali pembelajaran di agenda tersebut. Matur nuwun. Baik, Bapak, terima kasih. Betul sekali. Yang pertama, tugas Bapak pada tahap self learning sekarang yang kemarin sudah banyak ditanyakan, intinya Bapak Ibu membuat isi terkait dengan agenda 1 gitu ya Pak ya, terkait dengan agenda 2 dan terkait dengan agenda 3. Jadi bicaranya adalah agenda tidak mata pelatihan. Apabila di agenda 2 ada 3 mata pelatihan atau materi, berarti itu dirangkum menjadi 2 IC gitu ya. Nah, berarti ada 3 IC yang harus Bapak Ibu buat. Nah, kapan untuk uploadnya? Pokoknya sebelum pembelajaran agenda 1 dimulai. Untuk IC tadi sudah diupload. Sehingga nanti pada saat ketemu sinkronus dengan Bapak Ibu pengampu ataupun WI sudah bisa melihat IC tersebut, karena nanti IC itu akan dibahas oleh Bapak Ibu WI pengajar
dalam materi tersebut. Jadi nanti bagaimana itu mungkin ada kurangnya atau mungkin ada tambahan atau seperti apa. Jadi nanti ada masa perbaikannya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nanti saat mau memulai tahapan pembelajaran, misalnya agenda 1 tanggal 19, nah 19 sebelum pembelajaran Bapak Ibu harus sudah upload itu gitu. Jangan saat pas pembelajaran seperti itu. Jadi paling tidak Widya Iswara itu sudah tahu Bapak Ibu sudah mengupload di situ gitu. Kalau diupload sekarang bisa, Bu? Kenapa? Ya, lanjut. Kalau diupload sekarang bisa. Boleh. Ya. Mantap. Panas. Yang penting Tampar. jangan lupa mengupload sebelum agenda itu dimulai. Nanti kalau agenda kedua, ya Bapak Ibu sebelum agenda kedua harus sudah mengupload sehingga akses Bapak Ibu di situ bisa terlihat dan Bapak Ibu pengaku apabila nanti mau membuka dari uploadan Bapak Ibu sudah bisa bahan-bahan yang akan dibahas nanti saat ketemu seperti itu. Ya. Ngerti Berarti Bapak? essay agenda 1 upload sekarang aja, Bu. Boleh langsung diupload Pak. Sombong Sudah amat. beres kan Pak? Sudah beres ya Sombong Pak? amat. Udah, Bu. Judulnya doang. Mantap. Di-upload jam 12 malam bisa juga kan, Bu? Bisa sekali Bapak. Ya, di Sambi itu jam 12. Bu Budi nanya, Bu Budi. Ya, Apa, Bu Sud? Ya, Jogja lah nanya kebersihan. untuk agenda essay itu kan pakai agenda 1, 2, dan 3 materinya. Ya. Nah, untuk materi itu kan agenda 2, agenda 3 itu kan ada materi lebih dari 1 ya. Ada seperti agenda 2 ada materinya 1, 2, 3. Kemudian agenda 3 ada materi 4 kata kalau nggak salah ya. Ya, itu untuk kita penerapannya apakah kita bisa memilih salah satu dari modul itu materi itu atau harus semuanya di mix gitu untuk essay itu mohon dijelaskan. Pilih salah satu. Siap Bu Iva, untuk kami sampaikan dan juga mungkin Pak Caca kemarin semua bahwa dalam pembuat essay itu bicaranya adalah agenda seperti itu ya. Untuk agenda 1 tentunya karena agenda 1 di situ misal ada 2 mata pelatihan mungkin sudah modulnya ada integritas kepemimpinan dan mungkin 1 ada energi. Iya, energi kepemimpinan. Apabila memang itu sudah ada modul yang energi kepemimpinan ya itu harus di-meet Bu. Jadi agenda 1 ya berbicara agenda 1 tentang energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan seperti itu. Satu kesatuan seperti itu, tidak sendiri-sendiri dan tidak memilih. Nah, begitupun juga agenda 2. Agenda 2 karena ada 3 mata pelatihan sehingga Bapak Ibu dalam membuat essay harus mencakup ketiga-tiganya seperti itu. Karena nanti itu akan dikembangkan dan akan dibahas saat pembelajaran e-learning kepada Bapak Ibu tutor masing-masing seperti itu. Begitupun juga pada tahap agenda ketiga. Agenda ketiga ada 4 mata pelatihan di situ. Berarti Bapak Ibu harus merangkum menjadi essay agenda 3 yang isinya adalah mencakup dari mata pelatihan keempat tersebut. Ngeten Bu Iva? Ya, matur nuwun. Ya. Kemudian tadi uploadnya kan informasinya uploadnya nanti dikabarin tuh. Ayo upload. Jadi di-oya sama diingatkan sama Bandiklat dari Bu Budi CS ini untuk siap terminnya gitu ya. Itu mohon ada deadline-nya. Jadi kami juga agenda 1 diingatkan masuk upload. Nanti agenda 2 juga begitu. Ini permohonan Ibu. Meskipun tadi ada yang sudah siap. Saya sebenarnya juga cuma menjaga teman-teman aja. Saya sudah tinggal upload nih, tapi cuma luar biasa. Iya. Itu betul. Sombong amat. Tua-tua Bu. Luar biasa Bu Iva, baik siap-siap. Iva cocok sebagai tukang upload Ibu yang bikin ya. Pokoknya judulnya di sini ngebom teman-teman gitu. Pokoknya main bom aja di sini. Betul itu Bu. Itu obat satu-satunya tambah semangat Iva. Betul sekali. Harus saling bom, harus saling bom. Tapi sayang Bu ya, sabar ya Bu. Siap. Format isinya 1, 2 materi 2 paragraf ini kiri kanan atas bawah itu terserah.
Terserah, ya. Yang penting Bapak mengikuti sistematika kan yang di manual book kemarin udah ada, ya. Nah, ikutin itu gitu. Itu yang ada saja di situ. Gitu. Kalau di situ tidak ada kanan kiri harus seperti apa, tidak usah. Tidak perlu. Spasinya 5 juga boleh, jadi cepat habis 5 lembar. 5 lembar selesai. Oke. Itu dia maksudnya. Bapak Ibu mungkin perlu kami tambahkan kemarin seperti yang kami sampaikan di dalam WA group, kami sudah menyampaikan bahwa ada materi yang pilihan di situ ya, yang kompetensi pilihan di situ sudah ada ya, ada kalau nggak salah sudah ada dari LAN ada 5 apa berapa gitu. Nah, monggo itu tidak termasuk dibuat isen ya, yang materi yang agenda pilihan, yang pilihan itu tidak masuk ya, tidak masuk. Tapi itu nanti untuk pandangan Bapak Ibu untuk bisa memilih itu nanti akan dikaitkan dengan rencana aksi perubahan Bapak Ibu yang diangkat, tentunya sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu sendiri gitu. Yes. Nanti mungkin 5 pilihan itu mana sih yang cocok gitu, yang linear, mungkin yang relevan dengan tupoksi ketugasan Bapak Ibu dalam hal tentunya terkait dengan aksi perubahan yang Bapak Ibu angkat. Itu yang kami sampaikan. Tanya Bu Budi. Yap. Untuk IC Bu, sistematika penulisan IC ada ketentuannya nggak Bu? Jenis Ada. Besar hurufnya berapa, spasinya berapa? Nah, kalau 5 lembar saya bikin spasi 3. Ini saja Pak, Bapak di manual bukan ada itu untuk sistematika bagaimana pembuatan IC-nya. Ikutin di situ aja. Kalau di situ tidak ditulis macam-macam ya sudah, pokoknya yang penting rapi gitu sesuai dengan sistematika di situ. Yang besar, Bang Sud. Sesuaikan aja Pak. Spasinya 3. Ya, pokoknya spasinya sebanyak mungkin, betul. Ya. Mungkin itu, nah ini Bapak Ibu. Ya. Prinsipnya yang tidak diatur bebas gitu. Iya, sesuai yang ada di sini saja. Ya. Ruang 14 atau 15, Bu? Yang normal saja nih Bapak. Isinya Siti. Mungkin ngeten Pak, ini sudah di-share oleh Siap, matur. Syaratnya. Mungkin ngeten ada yang lagi Bapak Ibu? Bu Budi. Siap. Okay. Nomor urut 1 dari kelompok 1. Untuk kembali masalah IC, Bu. Ini kalau saya lihat kan di agenda 2 itu kan ada kepemimpinan kewirausahaan, kepemimpinan digital dulu dan organisasi pembelajar. Betul. Nah itu kita kalau mengambil merangkum 3 modul itu dalam satu IC itu kalau kita kasih judul implementasi teori itu gimana? Boleh nggak? Monggo, intinya untuk judul dan sebagainya disesuaikan Bapak. Yang penting isi dari IC tersebut tidak keluar dari agenda 2 tersebut. Gitu, Bapak Ibu. Yang penting kan kalau implementasi itu kan teori dan ada membandingkan teori dengan kenyataan, Bu. Nanti kan jadi masalah kenyataannya nanti jadi masalah kan gitu. Intinya kan Bapak itu nanti karena untuk tahapan self learning ini dari amanah Perlan ini kan Bapak Ibu itu untuk belajar mandiri gitu ya, untuk belajar mandiri. Seperti yang disampaikan oleh Bu Eko Yayu tadi. Nah, IC-an Bapak Ibu nanti yang sudah diupload itu nanti akan diangkat, dibahas pada saat tahapan e-learning seperti itu. Jadi nanti akan dipaparkan oleh Bapak Ibu gitu. Nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu tutor ataupun Widya Iswara yang mengampu pada kelompok Bapak Ibu pada agenda tersebut seperti itu. Jadi nanti apabila memang mohon maaf mungkin kalau paparan IC Bapak Ibu mungkin ada yang perlu dibenahi atau mungkin kurang ataupun tambah ataupun apa nanti akan disempurnakan di situ seperti itu. Ngeten Pak. Ya. Terima kasih. Berarti bisa membandingkan antara teori dengan kenyataan, gap-nya itu untuk diaplikasikan di organisasi kita masing-masing peserta, Bu. Iya, monggo nggih. Pokoknya disesuaikan intinya sesuai dengan agenda di situ ya, Pak. Monggo nggih. Makasih, Bu. Siap. Izin Bu. Tidak lari dari kenyataan aja, Pak. Izin bertanya lagi, Bu. Bertanya, Bu. Tutup mau Jumatan. Ya, sedikit saja, Bu. Boleh. Ya, kembali ke self learning, Bu. Ini kan ada materi tambahan, materi pilihan. Nah, ini mulai kuisnya ini kapan, Bu? Bagaimana caranya? Sudah siap belum, Pak? Kuisnya, Pak? Dibaca juga belum. Masalahnya dibaca juga belum. Baik, terima kasih Bapak.
Untuk materi Takut, tambahan takut atau ngisi. pilihan gitu ya, tadi seperti kami sampaikan untuk pilihan dan kuis, karena kuis itu kan untuk penyempurnaan dalam arti dari LAN sendiri juga belum lengkap, sehingga untuk kuis saat ini mohon diabaikan terlebih dahulu, tidak usah dibikin. Alhamdulillah. Ngurang-ngurangi. Untuk kuis diabaikan dulu. Yang penting Bapak sekarang konsennya menyiapkan IC per agenda dulu ya, yang agenda inti. Matur suwun, Bu. Siap. Kalau kuisnya udah siap, gimana Bu? Gimana Pak? Kalau kuisnya udah siap. Gaya. Yang tanya kuis Bu itu Iva, isinya Bu Iva, selesai itu. bantu itu Bu Iva, dijawab Bu Iva, gimana kuisnya dari Jogja sudah siap? Sudah selesai tuh. Nah, kalau sudah yang dipakai tanya aja, isi itu yang nggak wajib jangan kuis isinya digunakan, sudah yang wajib selesai. jangan. Pak Ope sudah ngisi ini Pak Ope. Nggak usah ya. Laporan isiannya Pak Ya, Ope. monggo Ibu tadi, monggo Bu. Nyuwun sewu, kalau itu yang IC yang modul 1 itu kalau berupa kegiatan gimana? Apakah boleh atau tidak? Program kegiatan. Ya aplikasi. Sehingga antara teori itu tadi kan teori dengan prakteknya. Kemudian kita ngambil gap. Tapi kalau itu prakteknya saja apakah diperbolehkan atau tidak? Kalau untuk masalah diperbolehkan atau tidak, tentunya itu mungkin bukan kami yang menyampaikan ya Bu, karena itu nanti yang akan membahas adalah media suara seperti itu. Yang perlu kami sampaikan, yang penting bentuknya seperti apa, intinya sistematika tadi telah kami sampaikan dan bagaimana membuat IC. Ibu intinya monggo untuk agenda 1 Ibu sudah bisa menyajikan IC gitu. Nah, bagaimana boleh atau tidak, nanti benar atau tidak, itu nanti akan dibahas oleh Bapak Ibu pengampu yang akan membawa nanti. Gitu. Oke, terima kasih. Terus belajar dulu itu IC itu apa itu kan ada. Oh Mas Bamsu, selamat ulang tahun Pak Supriyanto. Baik, mungkin sudah Bapak Ibu? Sudah mau Jumatan ini Mbak? Sudah ya, karena waktunya sudah mau Jumatan, mungkin sudah cukup. Baik Bapak Ibu, apabila siap Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas berkenannya bergabung hadir via Zoom meeting pada pagi hari ini, dan kami apa yang telah kami sampaikan tentunya dalam hal persiapan penilaian pemetaan kompetensi diri, monggo nanti untuk segera langsung dibuat dan dikirim, nanti Google Drive akan kami kirim, begitupun juga nanti pada saat tahapan e-learning, monggo tadi telah dijelaskan oleh teman kami bagaimana cara masuk dan sebagainya, semoga nanti pada tanggal 19 Agustus Bapak Ibu bisa mengikuti tahapan e-learning ini dengan sungguh-sungguh tentunya, karena tahapan e-learning ini peserta dibebas tugaskan sehingga tidak bisa untuk melakukan SPPD ataupun apa gitu terkait dengan tahapan di e-learning ini Bapak Ibu, sehingga absennya ada di LMS. Bu Budi nanya Bu Budi. Ya, pertemuan hari ini ada daftar hadir nggak Bu? Tidak, free Bapak Ibu. Tapi ada snacknya kok. Silakan mengambil snack. Ambil snack di padu Bapak Ibu di asrama padu ya. Untuk hari ini tidak, hanya nanti kami mohon untuk tahapan e-learning absennya mohon Bapak Ibu mungkin bisa di alarm gitu ya untuk yang pagi dan sore biar tidak lupa, walaupun nanti kami juga akan membantu membackup dari kehadiran Bapak Ibu tentunya dalam mengikuti pembelajaran e-learning tersebut seperti yang telah disampaikan tata tertib saat Bapak Kepala Badan Diklat menyampaikan saat penjelasan teknis tersebut. Saya kira itu Bapak Ibu, sehingga nanti mohon mungkin kami untuk tahapan e-learning itu Bapak Ibu tidak bisa melakukan perjalanan dinas ataupun tugas-tugas lain selain pembelajaran di e-learning seperti itu, karena memang itu statusnya adalah dibebas tugaskan seperti itu. Tapi kalau klasikalnya diperbanyak aja Bu, diajukan. Sudah kangen Jogja ini. Kangen Jogja sama kangen nasi kotaknya. Oh iya. kangen joget tuh pada andahan. Baik, alhamdulillah kalau Jogja Gunung Sepu dikangenin Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu enjoy ada di Badan Diklat seperti itu. Kami senang sekali. Enak di Baik, Jogja Bu. Siap.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, dan apabila kami dalam mengawal sesi penjelasan ini ada salah dan khilafnya, kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Lupa rekamannya ya, Bu. Sampai ketemu. Sholat kita. Selalu. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Sehat semuanya. Sampai jumpa. Semuanya. Nggak sampai enggak tambahan aja. Jogja.